video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana strategi dakwah Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Berikut nama-nama Wali Songo atau 9 wali. Strategi dakwah Sunan Gresik. Sunan Gresik atau yang memiliki nama asli Malik Ibrahim merupakan salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Banyak orang yang mengatakan bahwa Sunan Gresik merupakan orang pertama yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Sunan Gresik melakukan dakwah dengan melakukan berbagai hal, misalnya seperti berdakwah dengan melalui bidang perdagangan dan pendidikan. Pada mulanya, Sunan Gresik mulai berdagang di daerah pelabuhan. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya masyarakat tidak kaget terhadap agama Islam yang dibawanya. Tak sekedar mengajarkan agama Islam, Sunan Gresik juga mengajarkan cara untuk bercocok tanam pada masyarakat. Seluruh strategi yang dilakukan oleh beliau ini merupakan strategi dakwah Wali Songo yang damai, sehingga masyarakat dapat menerimanya meskipun dengan perlahan-lahan. Saat bertempat tinggal di Desa Sawo, Gresik, Sunan Gresik membangun sebuah surau. Surau ini memiliki fungsi sebagai tempat sholat. Di samping itu, surau ini juga dijadikan sebagai tempat untuk pesantren sederhana. Dengan melalui pesantren sederhana inilah beliau menyebarkan dan mengajarkan berbagai ajaran Islam. Strategi dakwah Sunan Ampel. Ada beberapa strategi dakwah Wali Songo yang digunakan oleh Sunan Ampel. Salah satunya sekaligus yang paling terkenal ialah dengan 5 ajaran dasar yang Sunan Ampel ajarkan. Ajaran ini diberi nama Moh 5. Moh dalam bahasa Jawa berarti tidak, dan 5 memiliki arti yang sama dengan bahasa Indonesia, yakni angka 5. Ajaran Moh 5 terdiri dari Moh Main, yang artinya tidak bermain judi, Moh Ngombe, yang artinya tidak minum atau mabuk, Moh Maling, yang artinya tidak mencuri, Moh Madat, yang artinya tidak mengonsumsi obat-obatan terlarang, dan Moh Madon, yang artinya tidak melakukan zina. Strategi dakwah Sunan Bonang. Strategi dakwah Wali Songo yang dilakukan oleh Sunan Bonang ialah dengan melakukan pendekatan melalui akulturasi budaya. Beliau mempunyai keterampilan pada bidang sastra dan seni. Hal ini menjadikan orang-orang memberikan julukan kepada Sunan Bonang, yakni seniman yang mengajarkan Islam. Alat musik yang digunakan sebagai media dakwah yaitu perangkat gamelan, berdasarkan pada beberapa sumber. Nama Sunan Bonang berasal dari nama salah satu alat gamelan yang beliau ciptakan. Gamelan merupakan alat musik tradisional dari suku Jawa yang terbuat dari bahan kuningan dan pemukulnya terbuat dari kayu. Gamelan memiliki bentuk lingkaran serta memiliki sebuah tonjolan di bagian tengahnya. Saat gamelan dimainkan dengan cara dipukul akan menghasilkan bunyi yang merdu. Permainan musik gamelan yang dilakukan oleh Sunan Bonang memperoleh banyak perhatian dari masyarakat. Hal tersebut dibuktikan saat beliau memainkan alat musik gamelan. Masyarakat sekitar selalu berdatangan untuk menonton. Masyarakat daerah Tuban pada masa itu memang terkenal kental dengan budaya Jawanya. Agama yang dianut oleh masyarakat Tuban pada masa itu adalah Buddha dan Hindu. Strategi dakwah Wali Songo ini merupakan salah satunya. Strategi dakwah Sunan Derajat. Serupa dengan Sunan Ampel, Sunan Derajat juga mempunyai 7 ajaran dasar pada masa dakwahnya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun resep tiasing sasama, yang artinya membuat senang hati orang lain. Yang kedua, jroning suka kudu eling lan waspada. Dalam keadaan gembira, hendaknya tetap mengingat Tuhan serta selalu waspada. Yang ketiga, laksitaning subrata tanipa marang pringga bayaning lampah, yang artinya dalam mencapai cita-cita luhur jangan menghiraukan segala halangan dan rintangan. Yang keempat, memperhardaning pancadria, yang artinya senantiasa berjuang untuk menekan hawa nafsu duniawi. Yang kelima, hening henung, yang artinya dalam diam akan dicapai keheningan dan dalam hening akan dicapai jalan kebebasan mulia. Yang keenam, mulia guna panca waktu, yang artinya pencapaian kemuliaan lahir batin dapat dicapai dengan melakukan sholat 5 waktu. Yang ketujuh, menehono teken marang wong kang wuto, menehono mangan marang wong kang luwe, menehono busana marang wong kang wuda, menehono pangiup marang wong kang kaudanan, yang artinya berikan tongkat kepada orang buta, berikan makan kepada orang lapar, berikan pakaian kepada orang yang tak berpakaian, dan berikan tempat berteduh kepada orang kehujanan. Strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kudus dengan cara mendekati masyarakat.
Sunan Kudus mulai menyelami serta memahami apa saja kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, Sunan Kudus mengajarkan penyempurnaan alat-alat pertukangan dalam proses dakwahnya. Selain itu, Sunan Kudus juga mengajarkan cara untuk membuat pandai besi dan kerajinan emas. Beliau juga mengajarkan mengenai cara membuat keris pusaka. Tak sekadar itu, Sunan Kudus juga mengajarkan mengenai berbagai hukum dalam agama Islam dengan tegas. Sunan Giri melakukan dakwah dengan melalui bidang pendidikan. Selain itu, beliau juga berdakwah menggunakan karya seni khusus yang beliau ciptakan. Contohnya yakni permainan anak-anak dan tembang. Beberapa permainan yang dibuat oleh Sunan Giri yaitu gendi gerit, jelungan, jamuran, dan lain sebagainya. Tembang anak-anak yang diciptakan oleh beliau adalah gula ganti, jor, padang bulan, dan cublak-cublak suwek. Sunan Kalijaga melakukan dakwah dengan melalui pendekatan seni dan budaya. Beliau melakukan dakwah dengan cara memainkan wayang. Beliau membuat pertunjukan dan tidak mematok harga bagi siapa yang ingin menonton. Strategi dakwah ini ternyata berhasil menarik perhatian dan minat dari masyarakat sekitar. Strategi dakwah Sunan Muria. Salah satu strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Muria ialah tradisi bancakan. Fungsi tumpeng di dalam tradisi tersebut diubah sebagai kenduri. Fungsinya untuk mengirim doa kepada leluhur dengan menggunakan doa-doa Islam. Sunan Muria juga mengembangkan dakwah melalui bidang seni. Hal ini serupa dengan yang dilakukan oleh ayahnya, Sunan Kalijaga. Sunan Muria mengembangkan penulisan mengenai sakar, alit atau tembang cilik. Penulisan tersebut memiliki jenis sinom dan kinanti. Tembang cilik tersebut masih populer hingga masa kini di kalangan masyarakat Jawa. Dari usia muda hingga tua mengetahui tembang ini karena diajarkan di sekolah. Strategi dakwah Sunan Gunung Jati. Strategi dakwah yang beliau lakukan dengan melalui jalur perkawinan. Menurut sumber yang beredar, tak kurang dari 6 perempuan dipersunting oleh beliau untuk dijadikan istri. Pada mulanya, Sunan Gunung Jati menikahi Nyai Babadan, yang merupakan putri dari Ki Ageng Gedeng Babadan. Pendekatan lain yang dilakukan untuk berdakwah ialah dengan memperkuat kedudukan politik, sekaligus memperluas hubungan dengan tokoh yang berpengaruh di daerah Cirebon, Banten, dan Demak. Legitimasi kekuasaan politik dan spiritual dari rakyat menjadikan Sunan Gunung Jati bisa terus melanjutkan dakwahnya dengan keyakinan penuh. Sebagai penguasa Cirebon pada masa itu, Sunan Gunung Jati berhasil mendapatkan kesejahteraan rakyat di sepanjang pesisir pantai Cirebon. Pada masa itu, wilayah pelabuhan berada di bawah kekuasaan Pajajaran yang masih tertutup.